Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi tentang sistem EV pada mobil. Nanti yang isinya cara kerja dari sistem EV, mekanisme dari sistem EV, dan komponen dari sistem EV. Sistem EV pada mobil, pengertian cara kerja, komponen dan rangkaian dari kelistrikan. Pengertian dari sistem EV, EV adalah kependekan dari electronic fuel injection. Kalau diartikan, maka sistem EV adalah suatu rangkaian penyuplai bahan bakar secara elektronik. Artinya sistem suplai bahan bakar dari tangki ke ruang bakar sudah berbasis elektronik. Jadi dia sudah menggunakan pompa secara otomatis. Bagaimana mungkin dibuat berbasis elektronik? Sebelumnya pada sistem bahan bakar konvensional yang masih menggunakan karburator, bensin dari tangki akan disalurkan ke karburator melalui pompa mekanis. Pompa yang diputar yang menggunakan sebuah nok atau nok as yang terhubung oleh crankshaft mesin. Jadi biar berputar mengikuti putaran dari mesin. Di samping itu karburator juga bekerja secara mekanis dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara untuk menyuplai bensin dengan volume yang pas. Jadi selain ada yang elektrik, mekanis, ada yang konvensional. Tapi ada kelemahannya dari sistem konvensional ini, volume bensin yang masuk ke ruang bakar itu tidak bisa 100% ideal. Memang mesin masih bisa bekerja dengan baik, tetapi ketidakidealan bensin yang masuk tersebut akan berimbas pada emisi dari gas buang. Kita tahu sendiri semakin hari standar dari emisi kendaraan semakin tinggi. Berarti yang konvensional tuh volumenya tidak ideal, banyak borosan atau kiritan, maka akan timbul hasil yang besar kalau boros. Sehingga dibuatlah sebuah perangkat elektronik yang terdiri dari sensor, prosesor dan aktuator untuk memasukkan bensin ke ruang bakar secara ideal dan pas. Bagaimana cara kerja dari sistem EV? Prinsip kerja dari sistem EV juga menggunakan perbedaan tekanan, namun perbedaan tekanan ini dibuat lebih tinggi sehingga akan meningkatkan tekanan di dalam saluran bensin. Di tekanannya dibuat lebih tinggi. Ini akan menyebabkan bensin mengabut secara sempurna. Berarti kalau tekanan makin tinggi, maka pengabutannya juga akan lebih sempurna. Tetapi pada EV ada tekanan batas maksimal dan tekanan batas minimal dari standar pabrik. Ini injektor, ibaratnya sebuah kran. Kalau Anda buka kran dengan tekanan air yang rendah, maka air dari kran hanya mengucur. Namun kalau tekanan air besar, air yang keluar dari kran seperti menyemprot sehingga akan memisahkan tiap molekul air atau yang disebut dengan mengabut. Lalu siapa
yang meningkatkan tekanan dari bensin itu sendiri ya. Ini adalah tugas dari pompa bensin elektrik. Pompa bensin elektrik sudah bekerja menggunakan motor listrik sehingga kinerjanya tidak lagi dipengaruhi oleh putaran mesin atau RPM. Ini akan membuat tekanan bensin lebih bisa dikontrol dan lebih stabil sehingga sangat cocok untuk mobil yang sudah menggunakan sistem bahan bakar injeksi. Mekanisme dari sistem EV. Ini mekanismenya dari ECU, dari sensor ya. Jadi ini ada tekanan, ECU memberikan perintah atau sinyal kepada injektor untuk dibuka ya. Sensor itu dari sini ya, dari komponen dia memberikan perintah ke ECU mengolah dan memberikan perintah ya, ke injektornya, maka dia akan terjadi semburan pada ruang bakar. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, saat kunci kontak on, pompa bensin akan menyala ya, sehingga saat kunci kontak baru on, tekanan bensin sudah meningkat. Namun pada saat lubang injektor masih tertutup rapat sehingga tidak ada semprotan bensin yang masuk ke intake manifold. Jadi kalau ini tertutup, dia tidak akan menyemprotkan. Dia ini membukanya bagaimana? Dia nunggu dari perintah dari ECU ini sendiri. Kalau ECU sudah memberikan perintah, maka dia akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Ketika kita putar kunci kontak ke posisi start ya, injektor akan membuka dengan interval tertentu ya, karena lubang injektor sangat kecil ya, ditambah tekanan bensin besar, maka efek ini akan mengabutkan bensin ke dalam intake manifold, dan bensin yang terkabut tersebut akan masuk bersama aliran udara ke dalam ruang bakar.
CMP, crankshaft posisi, yang mendeteksi putaran crankshaft untuk mengetahui posisi aktuator. Aktuator adalah perangkat elektronik yang berfungsi untuk mengeksekusi perintah dari ECU. Aktuator ini mirip seperti output device yang dilaksanakan perintah CPU pada komputer. Bedanya aktuator pada sistem EV ini adalah EV itu ada injektor yang fungsinya untuk mengabutkan bensin dari saluran bensin ke dalam intake manifold sesuai dari perintah ECU. Injektor bekerja dengan menggunakan solenoid, di mana ketika ada aliran listrik, kemagnetan pada solenoid akan membuka lubang injektor, dan di saat inilah bensin mengabut untuk menentukan volume bensin yang mengabut ada pada timing atau waktu solenoid membuka. Artinya ECU akan mengirimkan perintah berupa tegangan ke injektor dengan interval waktu tertentu, ya. Lamanya interval waktu tersebut diperoleh dari proses pengolahan data yang melibatkan berbagai sensor. Komponen dari sistem EV ada full tank, ya, full pump, full line, full filter, delivery valve, ya, full start injector, injektor, pressure regulator, dan rotor line. Secara umum komponen dari sistem EV tidak jauh beda dari berbagai bahan bakar konvensional. Namun ada tambahan komponen elektronik, ya. Beberapa komponen dari sistem EV, ya, antara lain full tank, ya, tadi full filter, full pump, full hose, delivery pipe, ya, injektor, pressure regulator, ya. Tuh, ya, itu adalah komponen dari sistem EV, ya. Oke, yang belum memberikan like dan komennya silahkan, ya, like dan komen gratis, dan jangan lupa yang belum menombol merah subscriber, ya, subscribe-nya untuk diklik, serta lonceng untuk berlangganan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.